dulu kalau ada orang yang speak up bicara, itu dihubungi, itu dijanjikan ya hal yang sama seperti itu gitulah. Tapi ya misalkan kayak nanti anak-anak sekolah di sini atau gimana, faktanya nggak seperti itu teman-teman. Faktanya adalah ketika dijanjikan seperti itu ya nggak ada faktanya sama sekali. Intinya ya diingkari lah itu teman-teman. Jadi tapi ya Yusuf Mansur itu pinter. Jadi di sana pokoknya kan dibayar setelah beberapa muncul berita-berita itu ya. Pokoknya dibayar sama Yusuf Mansur agar orang ini diem teman-teman. Tapi ya. Karena ini patungan usaha itu investasi bukan. Iya. Iya. Sambil ketawa itu Pak. Iya. Mas Soeharto percaya janjinya Mas? Wah, saya takut malah Pak. Iyalah 10 juta. Malah nanti anak saya terlantar malah. Wah, saya dosanya kayak apa nanti malah saya Pak. Betul. Yang uang Jakarta investasi jauh Pak. Uang investasi Mas Soeharto aja belum jelas, apalagi janji sampai kuliah gitu ya Mas. Ya. Oke. Wah, saya takut itu. Pak Ustadz ngomong gitu ya saya takut. Pak Iya. Yusuf Mansurnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Ibri. Ya teman-teman, sesuai dengan perjalanan dari kasus patungan usaha ya teman-teman. Jadi kita akan mengajukan gugatan patungan usaha ya ke pengadilan tentunya. Tapi kita juga akan mengajukan pidana sesuai dengan bukti-bukti yang kita dapatkan. Ya, karena pidananya nggak biasa. Jadi prosesnya cukup mungkin panjang ya, karena bukan pidana biasa. Oke, tapi sebelum kita ngomongin bukan pidana biasa, kita ngomongin tentang Pak Soeharto yang didatangi Pak Jaini untuk ibaratnya Pak Soeharto itu melakukan perlindungan hukum atau misalkan melakukan konsultasi hukum kepada Pak Jaini Mustafa untuk menjadi kuasa hukumnya. Oke, kita lihat dulu videonya teman-teman biar kita nggak salah ya teman-teman. Intinya, kita lihat dulu videonya, oke? Yuk, check it out. Halo. Assalamualaikum Mas Soeharto. Salam. Ya. Mas Soeharto, kemarin kan Yusuf Mansur bilang ke Mas Soeharto mau transfer untuk ngopi-ngopi. Iya, betul Pak. Udah ditransfer Mas? Malah belum ya Pak. Belum ya. Nah, yang dia janjikan mau ganti uang Mas Soeharto itu dicicil ya Mas? Janjinya ya? Iya, dia tuh mau nyicil gitu. Iya. Cuma saya, wah kalau dicicil saya nggak mau. Pak Iya. Ustadz Yusuf Mansur saya bilang gitu. Iya. Yang buat ngopi-ngopi juga belum ditransfer ya Mas? Enggak ditransfer. Itu cuma ngeyem saya aja Pak. Iya, Mas Soeharto tahu nggak IPO yang dia bilang itu?
Iya, itu ngomongnya malah WA, itu masih WA Pak. Iya, maksudnya Mas Ipo saya nggak tahu. Mas Soeharto nggak tahu ya? Nggak ngerti ya? Nggak tahu. Nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Jadi kata dia nanti tunggu IPO baru Mas Soeharto dibayar atau gimana sih ngomongnya itu Mas? Itu di WA-nya tuh gini Pak. Ya. Dia nunggu IPO sampai ujung gitu. Oh, Mas Ini apa maksudnya? Saya malah nggak ngerti ya? Nggak ngerti saya Pak. Oh, iya. Jadi yang dia janji mau transfer sekedar untuk mau ngopi-ngopi juga belum, gitu ya Mas? Nggak ditransfer Pak. Malah dia janji ke Mas Soeharto mau sekolahkan anak Mas Soeharto di sampai kuliah gitu ya? Iya. Iya. Mas Sambil ketawa itu Pak. Iya. Mas Soeharto percaya janjinya Mas? Wah, saya takut malah Pak. Iyalah, 10 Takut malah nanti anak saya terlantar malah. Wah, saya dosanya kayak apa nanti malah saya Pak. Betul. Yang uang Jakarta investasi sini jauh Pak. Uang investasi Mas Soeharto aja belum jelas, apalagi janji sampai kuliah gitu ya Mas? Ya. Oke. Wah, saya takut itu. Pak Ustadz ngomong gitu ya saya takut. Pak Iya. Mansurnya itu. Terus kemarin apalagi Mas yang diomongin Mas? Ya, waktu saya minta video call, Iya. masih chat itu Pak. Itu Iya. bentar ya. Iya. Oh iya Pak Ustadz, saya bilang gitu. Iya. Nah, terus nggak lama Pak, langsung dia video call. Iya. Video call, terus ya ini Bapak siapa ya? Saya Bapak Soeharto Pak. Berarti selama ini Mas Soeharto WA dia terus ke Ibu Tini itu juga dia nggak tahu dong? Atau pura-pura nggak tahu itu Mas? Ya nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Tak pura-pura saya nggak tahu Pak. Mas itu nomor HP-nya yang dikasih Bu Tini ya? Iya Pak. Oke, jadi yang dia bilang mau kasih untuk sekedar ngopi-ngopi juga belum jelas. Terus yang dia bilang IPO itu juga Mas Soeharto nggak ngerti ya? Nggak ngerti Pak. Saya nggak tahu, malah bingung saya ditanya gitu. Wah, ini ngomong apa ini? Iya. Saya kira tuh tunggu info saya gitu. Iya. Tunggu info saya, nanti saya cicil, tolong kirimin nomor rekening Bapak Soeharto ini. Ya Pak, tak kirimin, sudah tak WA kan Pak, nomor rekening saya. Dan ada setelah miss call itu, setelah video call itu nggak ada lagi WA Mas? Ya WA. WA-nya apa Mas? Screenshot Pak. Oke. Dia screenshot, malah dikirim di WA kan balik ke saya. Iya. Oke, Mas Soeharto. Saya izin WA-nya saya tayang ya. Iya. Terus ya. telepon saya ini saya rekam juga Mas ya. Saya izin tayang ya Mas. Iya, nggak apa-apa Pak. Oke. Mas Soeharto matur suwun ya Mas. Udah jawab telepon saya Mas ya. Iya Pak, Oke. Ya. Nanti saya main-main ke Prodadi Mas. Oh iya, kapan Pak? Saya tunggu. Insya Allah nanti dalam waktu dekat nanti saya kesana, saya kabari Mas Soeharto nanti. Saya lewat Semarang Mas. Itu Pak, waktu video call tuh katanya mau balikin uang investasi saya tuh secepatnya gitu Pak. Iya. Udah tekan-tekan ya minimal ada tanggal berapa gitu Pak, saya bilang gitu. Tapi ya, enggak. Mudah-mudahan saya ada rezeki gede, lancar, nanti saya secepatnya bulan ini transfer. Oke, begitu ya. Bilangnya gitu. Berarti ya, kalau sampai akhir bulan ini dia nggak transfer, ada dua kemungkinan Mas. Kemungkinan pertama dia memang nggak dapat rezeki, atau kemungkinan kedua ya dia bohong gitu ya Mas. Ya gitulah paling Pak, masalahnya saya tekan-tekan ya minimal ada tanggal, bulan, tahun berapa gitu Pak. Iya. Biar ayem gitu. Iya. Dia juga enggak
yang penting nanti kalau ada rezeki gede, lancar, bulan ini insya Allah, pakai insya Allah Pak. Iya, saya transfer gitu ya. Iya, mudah-mudahan janji dia benar ya Mas. Iya, ya. Dan dia kan bilang kalau ada rezeki gede ya gitu ya Mas. Iya, bilangnya gitu. Iya. Iya. Nanti akhir bulan ini atau awal bulan depan saya telepon Mas Warto lagi ya, saya konfirmasi ya. Apakah sudah mulai nyicil atau belum ya Mas? Oke. Iya Pak. Iya, Mas Warto terima kasih banyak Mas Warto ya, jawab telepon saya ya. Iya. Oke. Ya salam buat keluarga Mas. Ya. Yo, assalamualaikum. Oke, itu videonya teman-teman. Dan karena videonya itu ditarik ke belakang, makanya saya punya beberapa kesimpulan dan beberapa hal yang bisa saya jelaskan. Karena ini ya sejarah biasanya akan berulang teman-teman. Jadi teman-teman, di situ kan jelaskan bahwasanya Pak Soeharto itu dijanjikan oleh ya Yusuf Mansur lah, katakanlah seperti itu. Setelah ya teman-teman, Pak Zaini itu bikin konten dengan Pak Soeharto. Pak Soeharto itu akan menjadi kuasa hukumnya Pak Soeharto. Pak Zaini akan menjadi kuasa hukumnya Pak Soeharto dan akan melakukan gugatan di pengadilan ya teman-teman. Jadi di sana Pak Soeharto dirayu oleh Yusuf Mansur agar ya sebenarnya kamu nggak usah melakukan itulah, nanti anaknya saya sekolahin apa bla 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 kayak gitu. Nah teman-teman, sebagai acuan teman-teman bahwasanya dulu kalau ada orang yang speak up bicara, itu dihubungi, itu dijanjikan ya hal yang sama seperti itu gitulah. Tapi ya misalkan kayak nanti anaknya sekolah di sini atau gimana, faktanya nggak seperti itu teman-teman. Faktanya adalah ketika dijanjikan seperti itu ya nggak ada faktanya sama sekali. Intinya ya diingkari lah itu teman-teman. Jadi tapi ya Yusuf Mansur itu pinter. Jadi di sana pokoknya kan dibayar setelah beberapa muncul berita-berita itu ya. Pokoknya dibayar sama Yusuf Mansur agar orang ini diem teman-teman. Tapi ya. Karena ini patungan usaha itu investasi, bukan utang piutang yang dimana setelah uang itu dikembalikan itu nggak ada masalah lagi, itu nggak seperti itu. Akhirnya Pak Soeharto tetap nih akan mengajukan gugatan, kalaupun misalkan itu dikembalikan, tapi itu masih ada hal-hal yang terkait di dalamnya gitu, misalkan kayak saham yang setelah uang itu dikembalikan 10 tahun dikonversi seperti itu, bla bla bla. Intinya banyak. Intinya teman-teman, kalaupun misalkan hal ini terjadi pada teman-teman kayak gitu, dan teman-teman dijanjikan, jangan pernah percaya menurut saya kayak gitu ya teman-teman. Karena bukan cuma Pak Soeharto, masih ada investor yang lain yang seperti itu, dan bahkan yang lain belum dibayar karena mungkin nggak muncul di media atau misalkan nggak berkomunikasi dengan Yusuf Mansur lah. Tapi intinya teman-teman, karena ini udah 10 tahun semua, ya tetap Yusuf Mansur akan digugat gitu lah di perdata. Ya begitulah teman-teman. Ya kalau sudah terbiasa kayak gitu ya intinya kayak gitulah. Yang jelas ketika sudah mau digugat sama Pak Zaini, terus uangnya itu dikembalikan, modalnya dikembalikan, itu berharap Pak Zaini nggak melakukan gugatan lagi dan Pak Soeharto berhenti di sana. Ya tapi nggak seperti itu faktanya. Nanti ya kita lihat aja bagaimana Pak Zaini akan menyusun berkas-berkas untuk gugatan itu. Ya sampai di sini ya teman-teman. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat teman-teman. Jangan pernah percaya dengan orang yang cuma mengandalkan casing dan kayak gitulah intinya. Jangan pernah percaya. Harus lebih ke profesional. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.